Halo Mesians, kembali lagi di konten Gadget Review. Dan di konten sebelum ini kan saya sudah sempat mereview dari segi videographer. Saya sebagai videographer ya, mereview device yang saya gunakan sehari-harinya, yaitu MacBook Air M2. Nah, di konten tersebut kan saya sempat menjanjikan ke kalian buat nge-review salah satu device MacBook yang lain, kayak versi upgrade-nya lah dari si MacBook Air M2 sendiri, yaitu adalah ada di samping saya MacBook Pro M2 Pro. Jadi memang dari segi chip dan dari segi body memang sudah berbeda. Dari layar juga lebih besar dari si MacBook Pro M2 Pro-nya ini ya. Mungkin dari sini kebetulan yang punya MacBook Pro ini bukan saya sendiri, jadi saya sekarang masih belum bisa mereview dengan jelas bagaimana nih impresi saya dan dalam skenario saya sebagai videographer. Owner yang punya device ini juga adalah seorang videographer gitu ya, dan dibilang pekerjaannya dia lebih profesional lagi daripada saya. Mungkin kita bisa undang dulu ownernya, ini kita bisa lihat, nanti dia bisa nge-review sedikit lah, nge-spill dulu sedikit ke teman-teman bagaimana impresi selama dia memakai MacBook Pro M2 Pro ini. Nah, nanti mungkin di situ saya juga bakal pinjem device-nya dia ini di dalam skenario saya. Jadi kita bisa comparein tuh dari kedua device ini gimana impresinya. Nah, mungkin kita bisa datangkan nih bagaimana Bro Adam. Saya akan masuk frame. Dan di sini sudah ada Bro Adam. Jadi Adam ini adalah seorang Maxi Warriors. Dia juga seorang videographer di sini, menjadi tim kita di production gitu ya. Nah, dia mempunyai device ya M2 MacBook Pro M2 ini adalah punyanya dia dan device pribadinya dia. Ya, mungkin bisa perkenalan dulu Bro Adam ini dari di sini apa, terus mungkin udah kerja berapa lama dan memakai device sudah berapa lama kayak gitu. Oke, halo, kenalin aku Adam. Aku join jadi Maxi Warriors ini sebulan setengah harusnya ya. Saya masuk di akhir November, terus sekarang sudah masuk di akhir Desember. Laptop ini aku baru punya tahun ini, dan mau setahun sudah muncul yang macam-macam laptopnya ya. Kan saya agak menyesal jadinya. Waduh. Gitu. Kenapa saya pindah ke sini? Awalnya tuh saya Windows user, tapi karena laptop saya yang Windows ini sudah tempur ya, sudah tidak layak, baterainya udah kembung, terus kalau buat ngedit juga udah nge-lag itu, jadi saya putuskan buat upgrade. Nah, alhamdulillahnya pertama kali pakai laptop ini itu lancar-lancar banget. Aku pakai skripsi enak, keyboardnya juga mantep. Terus habis itu aku pakai buat ngedit 4K juga aman. Terus pakai yang 4K 10-bit 422. Jadi akhir-akhir ini saya baru upgrade gitu kan. Baru upgrade, footage-nya bisa merekam 4K 10-bit 422. Itu lancar jaya banget. Nah, mungkin dari Bro Adam sendiri mungkin kendalanya apa sih kalau misalnya pakai si M2 Pro ini, apa aja kendalanya? Kendalaku sih ini ya, sebagai Windows user itu kan lebih leluasa ya aplikasinya, terutama pada game. Dulu saya waktu pakai Windows tuh gamenya macam-macam. Nah, ketika pindah ke Mac ini gamenya terbatas sudah pasti. Sekalinya main game itu langsung panas. Jadi saya pernah main game itu namanya ini Night Run itu game ini cuma kayak motor jalan aja, terus kayak mapnya tuh ya udah kanan kiri gitu, kalau kayak game balapan di time zone gitu loh. Nah, itu kipasnya nyala terus panas gitu loh. Sedangkan kalau aku buat ngedit itu panas itu jarang, kipasnya juga jarang gitu loh. Kecuali kalau misalkan ngeditnya yang berat kayak After Effects gitu. Concern saya kan di editing sama ngolah file gitu kan. Sejauh ini aman-aman aja. Tapi ya balik lagi, kalau saya kan dulu suka main game, balik ke sini main game lebih jarang.
Sini saya cuma punya game ini Insa Aquarium sama Cooking Mastery. Gimana udah gitu aja. Mungkin dari personal experience nih, apa ada kendala? Maksudnya dari segi apa ya? Bukan dalam segi editing, mungkin dari segi keyboardnya kadang nggak bisa ditekan atau mungkin ada errornya. Kalau setahu saya ya, karena aku ngelihat kamu kayak kemarin chargermu itu kayaknya agak error gitu ya. Padahal belum terlalu lama gitu kan, masih charger baru. Dan Adam ini termasuk salah satu yang sangat merawat gitu ya. Chargernya itu ada casingnya guys. Jadi dimasukin casing gitu ya, di bener-bener telaten buat digulung, terus dimasukkan case dan sebagainya. Nah, tapi pas ngecas itu ada problematika gitu ya. Kadang nggak masuk ya katamu, dayanya nggak masuk. Gimana itu, ceritain aja. Jadi itu kejadiannya itu kayak kurang lebih beberapa bulan setelah aku beli ya. Jadi itu kalau aku colokin langsung ke source-nya, ke source daya, terus aku colokin sini nih, itu nggak ngecas. Tapi kalau misalkan aku colokin sini dulu baru ke source-nya dayanya, itu baru bisa ngecas gitu. Kalau keyboard sih aku suka keyboardnya aman, tapi kadang caps lock-nya ini delay kadang. Ini entah mungkin karena dari perlindungan dari ketidaksengajaan ya. Sudah kalau misalkan ngetik ternyata nggak sengaja gitu kan, mungkin ada dari Apple ada kayak gitu, gimana kurang tahu. Nggak ganggu juga sih kalau aku gitu. Terus layarnya ini, ini layarnya ini kan saya sebelumnya kan pakai Asus ZenBook Pro UX 550 VD. Itu laptop aku punya dari zaman SMA itu 2000 berapa aku lupa. Nah terus sekarang ganti yang kesini. Kalau aku lihat warnanya ya, ini warnanya lebih saturated banget dibandingkan sama yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu aku merasa bagus, cuma kayak lebih kuning loh, walaupun nggak pakai mode malam gitu. Terus juga warnanya lebih memanjakan mata aja. Jadi kalau ngedit pun udah lihat previewnya itu udah enak banget sih. Dari segi fisik, dari segi apa ya, dibilang itu dari segi laptopnya itu nggak ada kendala ya. Mungkin dari casan aja ya tadi ya. Dari casan itu mungkin lebih ke caranya sih ya berarti. Oke, mungkin memang dari sananya atau kayak gimana nggak ngerti. Jadi mungkin bisa di search saja. Mungkin memang dari si MacBook-nya memang tipe apa mengharuskan kalau mau ngisi dayanya memang harus seperti itu caranya. Kalau misalnya dari caps lock sendiri sih memang aku juga ngerasain di MacBook Air ini juga kadang kalau mencet caps lock sekali itu nggak mau dia, kayak harus beberapa kali gitu loh. Nah kayak gitu aku nggak ngerti karena emang kayak gini atau sensitivitasnya berkurang atau dan sebagainya ya, mungkin seperti itu. Nah mungkin di sini kita bisa ya itu aja sih yang bisa kita sharingkan ya. Nanti mungkin kita lebih sharingan lagi kalau kita udah tukeran device-nya dan kita sharing gimana personal experience kita terhadap ya versusnya lah, perbandingannya antara si M2 biasa sama si M2 Pro. Kayak gitu aja guys, mungkin stay tune ya update-annya tentang per MacBookan ini, dunia per MacBookan di Gadget Review. Oke, bye guys, see you next chance.